kepada Tuhan karena hari ini kita ada di gereja namanya Pastor Noster doa Bapa Kami. Di dalam kekristenan, doa Bapa Kami adalah pola, patron, model hidup gereja yang Tuhan kehendaki. Perhatikan baik-baik. Kalau selama ini hampir semua orang Kristen itu dibuat bingung oleh doktrin gereja. Betul tidak? Betul. Kenapa yang satu ngajar begini, satu ngajar begitu? Pendeta satu bilang begini, pendeta satu bilang begitu. Padahal Alkitabnya sama. Betul? Tuhannya sama, Bapaknya sama, Roh Kudus sama. Tapi kenapa jadi beda? Nah, doa Bapa Kami ini yang menyatukan semuanya. Kalau kita mau rendah hati dan kita mau jujur, maka kita harus hidup dengan pola doa Bapa Kami. Gak usah sibuk dengan Katolik, Protestan, Advent, Baptis, macam-macam. Gak usah sibuk. Biarin masing-masing mereka. Ya, tapi doa Bapa Kami adalah pola patron. Maka kalau semua kita hidupi menurut doa Bapa Kami, maka tidak akan ada pertengkaran lagi. Jadi kalau ketemu orang yang ngotot, "Nih aku ini Katolik loh, atau pasal itu salah, bini salah, earphone salah." Oke, ajak ngomong. Kamu nuruti doa Bapa Kami tidak? Iya. Betul? Kalau kamu nuruti doa Bapa Kami, aku juga nuruti doa Bapa Kami. Berarti kita nuruti Papa yang satu dong. Ya. Sama. Oke, pelan-pelan. Kalimat pertama apa? Bapa Kami yang ada di surga. Surga ada berapa? Satu. Ya sudah. Mana ada surganya Katolik, surganya Protestan, surganya Advent? Tidak ada. Jadi kalau kita ngaku Papa kita di surga, dan kita ngomong pada orang itu, dan kamu juga ngaku Bapamu di surga, apanya yang beda? Enggak beda juga. Sama. Bapaknya satu. Oke. Nah, yang kedua, di surga. Apa arti kata di surga? Bapa Kami yang di surga. Artinya apa? Rumah apa? Bukan. Yang punya surga. Nah itu dong, Bapa Kami yang di surga. Contoh, saya beri contoh ya. Kalau kita punya tetangga ini di Indonesia, kalau di Belanda, Jerman nggak ada urusan dengan tetangga. Kita punya tetangga, contoh kalau di Indonesia beda. Maka seringkali kita juga ngurusin tetangga juga. Oke, nah kalau kita punya tetangga yang bukan polisi, setelah sekian hari kita nggak lihat si bapak tetangganya ada di mana. Suatu hari pas pagi keluar rumah, istrinya tetangga juga keluar rumah. Terus kita tanya, "Bu, kok saya nggak lihat bapak berapa hari ini di mana?" "Oh, bapak lagi di kantor polisi." Ngerti nggak? Kalau dia bukan di polisi, tapi sudah berapa hari di kantor polisi, berarti ngapain? Pasti ditangkap polisi. Nah, ini pertanyaannya. Bapak kita di mana? Ini luar biasa. Iya, bukan di penjara. Nah, kalau Bapak kita di surga, berarti hidup kita sebagai anak-anaknya bagaimana? Di surga juga. Dan kita nggak perlu takut menghadapi apa saja. Amin. Contoh presiden, ya atau Ratu Belanda, Raja Belanda. Presiden Amerika contohnya, Barack Obama sudah pensiun, anaknya 2, masih ingat? Walaupun bapaknya sudah pensiun, boleh nggak anaknya khawatir berkata, terus nulis email, internet kemana-mana, "Aduh kami takut, nanti kami ini makan apa?" Apa kata orang kalau anaknya Presiden Barack Obama nulis seperti itu? Bukan usil menghina bapaknya, kurang ajar, betul kamu? Betul? Nah, kalau Bapak kita di surga, kita nggak perlu khawatir dalam hidup. Amin. Lanjut kalimat berikut. Dikuduskanlah namamu. Masih ingat
kita sebagai orang Indonesia zaman dulu kalau anak-anak merantau kuliah ke tempat lain, kerja di tempat lain, papa mama pasti pesan kalimat yang sama. Jaga nama baik bapakmu ya. Betul nggak? Jaga nama baik bapak. Ngerti nggak? Itu artinya dikuduskan namamu. Biarlah nama papa kita di surga dikuduskan, dimuliakan lewat kelakuan kita. Dan jangan papa di surga dihina karena perbuatan kita. Maka itu berapa kali kita sering mendengar orang berkata, loh kamu katanya Kristen, kok begitu? Pernah dengar gak kalimat itu? Kalau sampai ada orang berkata begitu, berarti kita kenapa kok saya kok nipu? Loh katanya Kristen, kok begitu? Dikuduskan namamu. Kalimat ketiga, nah datanglah kerajaan. Mengapa kita diminta untuk surga pindah ke bumi? Karena di bumi ini kerajaan neraka yang berkuasa. Nah, untuk mengalahkan kerajaan neraka, hanya kita, murid-murid Tuhan Yesus yang diberi hak dan otoritas untuk membedakan surga ke bumi. Nah, kalau sudah kerajaan surga datang ke bumi, terkena kerajaanmu, kalimat berikut, ini luar biasa, jadilah kehendak. Maaf, kenapa gereja bertengkar? Kenapa antar teologi bertengkar? Karena kehendakku, bukan kehendakmu. Kita ribut sendiri. Kita berkata aku paling benar, kamu yang salah. Tapi kalau semua kita hidup dalam jadilah kehendakmu, bisa nggak kita bertengkar lagi? Enggak. Enggak, semuanya kehendak apa kok. Nah, kalimat yang betul, kalimat berikutnya, supaya bumi jadi seperti surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kalimat itu kurang tepat. Bahasa Belandanya apa? Kalimat itu. Bahasa Belanda yuk. Nah, kelek yang sama di bumi itu jadi seperti surga. Itu tugas kita. Setelah itu, berikanlah kepada kami. Ini urutannya luar biasa. Ingat kemarin kita di Yeriko, di mana ada setan karena ada orang Lapar. Maka itu ajaran yang penting dari Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Di beberapa bahasa nggak ada kata secukupnya, tapi kita tahu artinya. Nah, ternyata permintaan ini Tuhan tidak jawab. Mintanya berapa? Secukupnya. Secukupnya itu artinya apa? Pas. Pas, cukup. Atau nggak ada lebihnya. Tapi kenapa Papa memberikan lebih? Karena dia baik. Enggak. Ayo, kenapa? Karena di sekitar kita banyak orang yang nggak punya Papa seperti Papa kita. Nah, karena mereka tidak bisa memanggil dia Papa, Papa titip makanannya ke kita. Maka itu kita harus bagi kepada mereka. Amin. Selalu begitu. Ingat waktu kita dari Dahab ada makan siang di terusan Suez, ya, kumpulkan makanan karena saya tahu kalau sampai kita kemarah banyak anak-anak kecil, ayo kita bagi. Betul? Betul? Tuhan nggak jawab doa kita, mintanya secukupnya dikasih lebih. Ya, kalau ada yang marah, mana lebih? Buktinya kenapa hidupnya bundur-bundur? Susah banget. Ya toh, kan lebih. Jadi yang kurus-kurus kita berbagi, yang bundur-bundur. Ada yang tersinggung, ada yang tersinggung. Amin. Kita bagi. Itu cara Tuhan. Saya kebiasaan saya sampai hari ini. Kalau malam mau tidur atau sore loh, so tahu, sudah tahu nanti kamu makan berapa orang. Begitu ada lebih, ayo cepat bagi. Siapa aja yang mau makan, panggil. Cari orang-orang di sekitar kita. Ini hal yang luar biasa. Saya masih ingat tanggal 15 Desember, ya, apa cerita Mbak Oli.
Saya, Bobby dan istrinya Bobby Wanwe yang nyanyi Natal tahun yang lalu. Kami selesai Natal di Frankfurt, kami naik bis ke München. Ada Natal di München. Nah pas mau berangkat, ada Caroline dari Frankfurt bawain kami makanan Jerman yang daging dingin itu. Apa namanya itu ya? Ya karena mereka tahu naik bis malam winter lagi, nah mungkin bawa makanan panas. Mau manasin di mana? Nah tapi karena perut kami ini perut karung yang isinya beras, dikasih makanan Jerman yang begitu, ngeliat aja enggak. Waktu ini lebih, bagaimana makanan ini? Nah begitu kami turun dari bus, ini Lia, saya mau bilang, Pak, cari yang angkat tangan lah. Kita cari di mana? Malam lagi, kita hampir jam 10. Kebetulan kami lihat restoran Vietnam. Mas, ada ya, yang mie kuah itu. Tapi saya bingung, makanan diapain? Saya nggak mau buang makanan. Nah kebetulan daerah itu masih di tengah kota München, sentrum begitu. Saya bilang, kamu tunggu ya 2 orang, papi mau cari homeless, cari orang-orang yang tidur di jalan itu. Tapi ini hujan. Nggak apa-apa, tunggu aja. Ya saya nggak payung tapi pakai jaket itu. Cari dulu. Karena hujan mereka nggak banyak. Di mana ini orang? Saya bilang Tuhan pokoknya ini nggak boleh dibuang. Ketemukan saya dengan orang lapar malam ini. Akhirnya dari jauh saya kelihatan. Waktu dia dapat itu senang sekali. Baru saya balik. Ternyata makanan sudah keluar. Terus Lia tanya, Pak kenapa lama? Aduh carinya jauh. Nah setelah makan, Lia ini kita boleh nggak kita lihat? Ayo saja. Mereka kaget itu, kok jauh sekali. Nah begitu kami nyampe tempatnya, ternyata orangnya nggak ada. Saya bilang pasti ke toilet. Di mana toiletnya? Toilet itu tempat umum. Terus bekas tempat itu masih ada dan lihat sudah kosong. Luar biasa. Nah itu cara saya. Jadi ayo temukan orang. Kalimat yang berikut. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Saudara ingat, dosa kita tidak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni. Inilah bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Semua agama di dunia, kalau umatnya minta ampun kepada Tuhan, harus bayar, harus kerja dulu, nyiksa diri, harus begini, harus begitu. Itu pun masih ditimbang lagi oleh Tuhan. Betul nggak? Itu agama. Kekristenan ini beda. Tuhan akan mengampuni kita hanya satu syarat. Kamu bisa mengampuni orang bersalah pada kamu tidak? Mengapa dunia bisa ada perang seperti ini? Kenapa rumah tangga begitu kacau? Kenapa ada perceraian? Karena tidak mau mengampuni. Maka mengampuni itu yang penting dan itu mutlak. Ingat, satu hal yang paling penting dalam hidup kekristenan kita bukan sembahyang, bukan baca Alkitab, bukan ke gereja. Apa? Hadirat Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, kalau Tuhan gak hadir, kalau Tuhan gak datang, jadi apa yang kita buat? Sia-sia. Nah, menurut firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14, Tuhan hadir itu cuma karena satu. Kalau kita bisa berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 1. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak hadir kalau kita tidak berdamai dengan semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak. Semua pokoknya orang. Betul nggak? Pokoknya orang. Misalnya, saudara tinggal di sebuah kota kecil, penduduknya 50.000, misalnya. Saudara sudah berdamai dengan 49.999. Tinggal satu gitu. Kalau kita nggak berdamai dengan yang satu, maka kita Tuhan nggak adil di hidup ini. Ampunilah kesalahan kami. Mungkin ada yang berkata gini, Pak Pendeta, saya itu nggak benci, saya itu nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama saja ini.
hijau belok, awas. Bereskan hidup ini. Harus selalu mengampuni. Selalu. Jangan pernah mikir, ya tapi dia itu jahat sekali. Oke, sejajarnya dia kepada kita, percaya tidak, jauh lebih jahat kita kepada Tuhan. Betul? Ya sudah, kalau yang jahat aja Tuhan ampuni, apalagi yang jahatnya dikit kepada kita. Amin. Dia jangan lama-lama di sebelah belakang karena kamu harus muter. Di situ, keliling. Oke? Oh, betapa indahnya dunia kalau semua kita saling mengampuni. Amin. Seperti kita akan diampuni, seperti kita mengampuni. Kalimat berikut, janganlah bawa kami kepada pencobaan. Ingat bedanya bukan pujian. Kalau pencobaan datang dari iblis, tujuannya untuk menjatuhkan. Maka itu doanya jangan bawa kami. Maksudnya Tuhan jauhkan kami dari si jahat. Lepaskanlah kami dari semua kejahatan. Karena seringkali iblis mengganggu kita, menggoda kita untuk kita jengkel atau marah. Maka itu hati-hati dengan namanya jengkel. Jengkel itu dosa atau tidak? Dosa. Padahal jengkel itu adalah mati. Walaupun saudara nggak berkata jengkel aku, cuma sering nggak? Awas ya. Nah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan sibuk dengan doktrin itu sudah biarin. Tapi hidupi doa Bapa kami. Dan ini patroli. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa.